Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Kepemimpinan, Gaya Kepemimpinan, dan Manajemen Konflik. Berikut adalah anggota kelompoknya, yaitu saya sendiri, Gita Angela, Syukur, Adetri Saraswati, Tito Yanuardana, Nurul Miftahul Jana, dan Randi Setiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi kami. Yang di sini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama itu ada kepemimpinan, yang kedua ada gaya kepemimpinan, dan yang ketiga ada manajemen konflik. Sini saya akan jelaskan 3 definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Gehry pada tahun 2009 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses yang disengaja dari seorang untuk membuat struktur, memfasilitasi aktivitas dan hubungan di dalam kelompok atau organisasi. Nah, di sini yang kedua ada Hasibuan 2005 yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah cara seseorang mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada Siagaan 2002 yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang lain mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu tidak mungkin disenanginya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran kepemimpinan dalam upaya penumbuhan kualitas. Baiklah, yang pertama, komitmennya dalam mengambil tanggung jawab atas keefektifan sistem manajemen mutu. Nah, di sini pemimpin harus sangat memahami tentang sistem dan kendala-kendala sistemik di organisasinya. Pemahaman terhadap kendala-kendala yang bersifat sistemik tersebut harus menjadi perhatian utama oleh pemimpin di dalam organisasi, sehingga kemudian dapat mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan berbagai kendala sistemik tersebut. Dan yang kedua adalah pemimpin harus mempromosikan kepeduliannya terhadap pendekatan proses dan pemikiran berbagai resiko. Pemimpin harus menteladankan bahwa produk yang baik dilakukan melalui proses yang baik pula. Dalam proses terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil. Akan tetapi, jika proses terabaikan akan menimbulkan berbagai risiko. Oleh karenanya, pemimpin harus memiliki kesadaran yang baik tentang risiko dan kemudian mengintegrasikannya. Ketiga, pemimpin harus mampu memastikan bahwa persyaratan sistem manajemen mutu ke dalam proses bisnis yang ada dalam organisasi. Proses bisnis organisasi merupakan rancangan organisasi yang akan dilakukan dalam kegiatan keseharian organisasi. Agar proses bisnis tersebut mencapai kualitas yang diharapkan, maka di dalamnya harus mengandung unsur-unsur sistem manajemen mutu. Nah, sistem manajemen mutu ini harus diperhatikan dengan baik. Keempat, yaitu pemimpin harus memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sistem manajemen mutu yang direncanakan. Jamin ketersediaan sumber daya merupakan tugas dari pemimpin. Dimanapun pemimpin berada, selalu memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya. Biasanya, semakin mampu pemimpin menyediakan sumber daya, maka akan semakin memiliki karisma pemimpin tersebut. Sumber daya merupakan bahan atau alat utama yang harus tersedia untuk menjalankan suatu proses yang direncanakan. Tanpa sumber daya, maka proses tidak akan bisa berjalan dengan normal. Apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan menurut Jamiko tahun 2003, di mana gaya kepemimpinan itu terbagi atas 5. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoratik. Dalam pengertiannya, seorang pemimpin bertindak sendiri, tidak menerima saran, dan berorientasi pada kekuasaannya. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis, di mana seorang pemimpin mengambil keputusan bersama-sama dengan anggotanya, menerima saran, dan hubungan dengan karyawan secara rasional.
Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan karismatik, di mana seorang pemimpin memiliki daya tarik tersendiri, mampu mengubah arah pandang pengikutnya, dan memiliki kepribadian yang kuat. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan paternalistik, di mana seorang pemimpin memiliki sifat kebapaan, mengambil keputusan sendiri karena menganggap bawahannya belum dewasa, selalu bersikap serba tahu dan selalu benar. Yang kelima yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire, di mana dalam kepemimpinan tersebut memberikan kebebasan kepada bawahannya dalam mengambil keputusan, berinovasi, serta berkreativitas dalam bekerja. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik yaitu sebuah aksi atau reaksi yang diambil oleh para pelaku atau pihak ketiga secara seimbang dan rasional. Menurut Ivan Sevis, pada tahun 2006, konflik ada dua, yaitu yang pertama, konflik fungsional. Konflik fungsional yaitu konfrontasi antar kelompok yang dapat meningkatkan dan menguntungkan kinerja organisasi. Contohnya seperti debat antara dua orang dalam perusahaan dalam mengefisienkan waktu. Yang kedua yaitu konflik disfungsional. Konflik disfungsional yaitu interaksi antar kelompok yang saling membahayakan antar anggota dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini manajemen harus mencari cara untuk menghilangkan konflik satu ini. Saya akan memaparkan tentang gaya kepemimpinan menurut Pensen 2009. Menurut Pensen, ada dua gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama gaya transformasional, merupakan gaya yang mengarah ke perubahan positif kepada mereka yang mengikuti. Gaya kepemimpinan ini memiliki pemimpin yang bersifat energik dan bergairah, sehingga pemimpin secara langsung terlibat dalam proses membantu serta memotivasi kepada para karyawannya untuk dapat menyelesaikan tugas dan dapat mencapai tujuan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, gaya transaksional, yaitu gaya kepemimpinan yang mengedepankan transaksi antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin akan memberikan reward kepada karyawan dalam bentuk apresiasi apabila karyawan berhasil mengerjakan tugas yang telah diberikan. Jadi, karyawan akan lebih semangat dan kinerjanya lebih baik apabila diberikan reward. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 gaya dalam menangani konflik. Nah, pada gaya yang pertama yaitu terdapat gaya berkompetisi. Dalam gaya ini, sistemnya yaitu win or lose atau menggunakan pendekatan menang kalah. Nah, pada gaya ini seseorang harus memiliki ketegasan untuk mengalahkan lawannya dan tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, pada gaya yang kedua yaitu gaya mengakomodasi. Nah, pada gaya ini sistemnya salah satu pihak harus mengalah. Jenis ini biasanya terdapat pada kasus atau konflik yang sederhana. Contohnya yaitu pada video berikut. Selanjutnya yang ketiga yaitu gaya berkolaborasi. Pada gaya ini, sistemnya yaitu menyatukan ide-ide setiap karyawan agar mencapai tujuan dan komitmen dari perusahaan. Untuk gaya yang keempat yaitu gaya menghindar. Pada gaya ini sistemnya yaitu konflik akan selesai dengan sendirinya. Nah, biasanya gaya ini diterapkan pada SDM yang rendah di suatu perusahaan. Dan gaya yang terakhir adalah gaya berkompromi. Pada gaya ini, dua pihak harus saling mengalah demi hubungan yang baik. Contohnya dalam proses bisnis seperti negosiasi kontrak harga ataupun kontrak kerja.